Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, biasa dipanggil Anissa. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Mula Warman. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai materi Kekaisaran Aksum. Nah, kira-kira apa itu ya? Kekaisaran Aksum atau Kerajaan Aksum merupakan negara dagang penting di Afrika Timur Laut antara tahun 100 hingga 940. Aksum menempati wilayah yang kini menjadi Ethiopia Utara dan Eritrea. Aksum tumbuh sejak periode zaman besi Proto Aksum sekitar abad ke-4 sebelum Masehi hingga menjadi kuat pada abad ke-1 sebelum Masehi dan memainkan peranan penting dalam perdagangan antara Kekaisaran Romawi dengan India kuno. Para raja Aksum memfasilitasi perdagangan dengan mengedarkan mata uangnya sendiri. Aksum menetapkan hegemoninya atas kerajaan Kush yang melemah dan secara rutin memasuki politik kerajaan-kerajaan di Jazirah Arab. Pada akhirnya, Aksum berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Jazirah Arab dengan menaklukkan kerajaan Himyar. Di bawah Raja Ezana berkuasa 320-360, Aksum menjadi kekaisaran besar pertama yang menganut agama Kristen, Mani, atau di tahun 216-276 menyebut Aksum sebagai satu dari 4 negara kuat pada masanya. Bersamaan dengan Persia, Romawi, dan Tiongkok, pada abad ke-7, kaum muslim yang berasal dari Mekah mencari pelindungan dari penyiksaan kaum Quraisy dengan pergi ke Aksum, yang mereka sebut Abyssinia. Perjalanan mereka terkenal dalam sejarah Islam sebagai hijrah pertama. Ibu kota kuno Aksum ditemukan di Ethiopia Utara. Kerajaan Aksum sendiri mulai menggunakan nama Ethiopia sejak abad ke-4. Dalam agama Samawi, Aksum dipercaya sebagai tempat disimpannya tabur perjanjian serta tempat berkuasanya Ratu Seba. Untuk peninggalan Kekaisaran Aksum bisa dilihat dari yang pertama, yaitu Dunggur. Dunggur adalah reruntuhan rumah besar di Aksum, Ethiopia. Runtuhan ini berada di bagian barat Aksum. Yang kedua, mata uang Aksum. Mata uang Aksum bekerja sebagai alat propaganda yang menunjukkan kekayaan kerajaan dan promosikan agama nasional atau pertama politeknik yang kemudian Kristen Oriental. Ini juga memfasilitasi perdagangan Laut Merah yang berkembang pesat. Koin tersebut juga terbukti sangat berharga dalam memberikan kronologi raja-raja Aksumite yang dapat diandalkan karena kurangnya pekerjaan yang ekstensif di daerah tersebut. Meskipun penerbitan koin yang dicetak baru dimulai sekitar tahun 270, koin logam mungkin telah digunakan di Aksum berabad-abad sebelum kebebasan. Yang ketiga, Istana Aksumite. Istana Aksumite merupakan model istana yang dibentengi dengan baik dan diyakini berasal dari periode Aksumite dalam sejarah Ethiopia. Kerajaan Aksumite berkembang dari negara kota menjadi kekuatan regional antara abad kedua sebelum era saat ini dan abad kedua di era saat ini. Dan untuk peninggalan lainnya bisa terlihat ada Kendi Aksumite, pancuran air Aksumite, sebuah kerajaan Zanwe di Lalibela, Tugu Aksum sebagai simbol peradaban Aksumite di Ethiopia. Makan di bawah prasasti. Yang kedua, agama dari Kekaisaran Aksum. Aksum menjadi saksi perkembangan agama Kristen yang mendominasi Kekaisaran Romawi, sekaligus menjadi saksi kebangkitan Islam yang dibawa orang-orang Arab.
Untuk Kekaisaran Aksum sendiri memiliki peranan penting dalam perkembangan agama-agama di dunia. Peneliti meyakini bahwa pada awal-awal berdirinya kerajaan ini, masyarakatnya memuja para dewa, sama halnya dengan yang dilakukan masyarakat Yunani. Tradisi ini pun dilakukan masyarakat Ethiopia hingga sekarang. Salah satu agama yang berkembang di Aksum adalah Kristen. Hal ini juga memungkinkan karena kerajaan ini menjalin kerjasama dagang yang erat dengan Romawi. Dari hubungan dagang inilah pengaruh dan ajaran Kristen masuk ke Aksum. Beberapa tahun kemudian, Islam juga menancapkan pengaruhnya. Aksum mendapat pengaruh Islam saat terjadi invasi yang dilakukan kerajaan Persia. Sejarawan mencatat, Persia pernah menyapu habis, bahkan bersih, kawasan Suriah, Yaman, Mesir, termasuk beberapa wilayah di Afrika Utara. Peristiwa yang terjadi pada abad ke-7 tersebut mengubah haluan perekonomian Aksum. Sebab pasukan Persia menutup akses perdagangan kerajaan Kristen di Laut Merah, sehingga memutus hubungan antara Romawi dan Ethiopia atau Aksum. Meski begitu, tentara Persia tidak membantai penduduk Aksum. Persia membiarkan penduduk Kristen tetap aman, sebab para tentara Islam mengetahui bahwa para pendahulu mereka atau para sahabat Nabi Muhammad SAW pernah diselamatkan oleh Raja Kerajaan Aksum yang saat itu memeluk agama Kristen. Ada yang mengikuti ajaran Kristen dan ada pula yang memeluk agama Islam. Penguasa Ethiopia atau Aksum pun tidak mempermasalahkan keberagaman masyarakatnya dalam hal agama. Ketiga, kebudayaan Kekaisaran Aksum. Karena lokasi dan peran Aksum dalam perdagangan internasional, budaya Aksum menjadi perpaduan dari banyak budaya di seluruh wilayah. Mereka dipengaruhi oleh orang Mesir, Yunani, Romawi, dan Arab. Kekristenan, agama utama setelah 325 Masehi, juga memiliki pengaruh besar pada budaya. Aksum menjadi salah satu budaya yang lebih maju di Afrika kuno. Mereka mengembangkan bahasa tertulis dan mencetak koin mereka sendiri. Mereka juga mengembangkan pertanian bertingkat dan irigasi yang memungkinkan mereka bertani di lereng pergunungan setempat, bahkan membuat tanah perbukitan mereka lebih produktif. Mungkin segitu saja video pembahasan dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila saya kesalahan kata maupun ada yang menyinggung bahkan lain sebagainya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again, bye bye.